Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 4, kali ini kita akan mempresentasikan tugas akhir arsitektur enterprise. Dan kali ini kita akan membuat sistem yaitu SIPADU, analisis dan perancangan arsitektur enterprise dengan studi kasus SIPADU klinik sehat mandiri. Kali ini kelompok 4 terdiri dari Kalis Kanigara, Andla Fayas, dan saya sendiri yaitu Syokira Pranika. Lanjut, yaitu profil klinik sehat mandiri. Perharinya terdapat 80 sampai 120 pasien perharinya. Lalu untuk jam operasionalnya ada di hari Senin hingga hari Sabtu. Lalu untuk jam layanannya itu ada mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Lalu unit kerja utamanya dibagi menjadi 6, yaitu ada pendaftaran, pemeriksaan kasir, administrasi, farmasi, dan terakhir ada manajemen. Lalu layanan utamanya terdiri dari 4, yaitu pemeriksaan umum, pemeriksaan kesehatan dasar, dan konsultasi dokter, pelayanan obat, resep dari dokter, lalu ada administrasi klinik, pengelolaan data operasional dan laporan, lalu manajemen klinik, pemantauan kinerja, dan pengambilan keputusan. Lalu kondisi saat ini sebagian proses masih manual dan belum terintegrasi. Data pasien, riwayat pemeriksaan, stok obat, pembayaran, dan laporan masih tersebar. Lalu dampaknya proses lambat, rawan salah catat, dan terakhir ada informasi sulit diproses secara cepat. Oke, lanjut ada proses bisnis berjalan ASIS. Alur yang mulai dari sebelah kiri yaitu alur manual layanan pasien. Yang pertama itu datang dan antrian manual, lalu pendaftaran mencari data, terus dokter tulis diagnosis atau resep, lalu farmasi cek stok manual, yang itu terakhir kelima ada kasir dan admin rekap manual. Lalu di sebelah kanan ada proses bisnis proses diagram basisnya terbagi dari 3 layer, ada aktor layer, bisnis proses layer, dan manual media atau data layer. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya masalah apa aja sih yang ada di klinik sehat mandiri saat ini? Jadi masalahnya bukan hanya karena klinik masih menggunakan catatan manual, tapi masalah yang lebih besar adalah data antar unit belum saling terhubung. Contohnya, data pasien masih tersebar di buku atau Excel. Hal ini membuat data rawan duplikasi dan kadang sulit dicari ketika pasien lama datang kembali. Selain itu, riwayat pemeriksaan juga belum terintegrasi. Akibatnya, dokter belum bisa melihat data pemeriksaan pasien sebelumnya secara cepat dan lengkap. Di bagian antrean, prosesnya juga masih manual, sehingga pasien bisa menunggu lebih lama. Di farmasi, stok obat belum terpantau secara real-time, jadi petugas masih harus mengecek stok secara manual. Untuk pembayaran, kasir masih menghitung biaya layanan dan obat secara manual, sehingga ada resiko salah hitung. Laporan juga masih direkap dari banyak sumber, jadi prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi inti masalahnya adalah belum ada sistem terpadu yang menghubungkan pendaftaran, dokter, farmasi, kasir, admin, dan kepala klinik. Dampaknya adalah layanan menjadi lebih lambat, risiko salah catat meningkat, dan informasi untuk manajemen terlambat tersedia. Setelah mengetahui masalahnya, solusi yang kami usulkan adalah SIPADU. SIPADU ini dirancang sebagai sistem informasi terpadu berbasis web. Tujuannya adalah menyatukan proses pendaftaran, pemeriksaan, farmasi, pembayaran, sampai pelaporan dalam satu sistem. Dengan adanya SIPADU, data tidak lagi berpindah secara manual dari satu unit ke unit lain. Semua proses bisa saling terhubung melalui sistem dan database yang sama. Di slide ini terdapat beberapa prinsip solusi. Yang pertama, sistem harus terintegrasi, artinya setiap modul saling berhubungan. Kedua, data harus terpusat supaya tidak terjadi data ganda. Ketiga, sistem harus mudah digunakan karena pengguna utamanya adalah petugas klinik yang bekerja setiap hari. Selain itu, sistem juga harus aman dengan akses berdasarkan peran dan bisa mendukung kepala klinik dalam mengambil keputusan. Pada goal diagram, tujuan besarnya adalah untuk mempercepat dan mengintegrasikan proses layanan klinik sehat mandiri melalui SIPADU. Tujuan ini didukung oleh beberapa hal seperti mempercepat pendaftaran pasien, mengurangi duplikasi data, mengatur antrean, mencatat riwayat pemeriksaan, mengelola resep digital, memantau stok obat, menghitung pembayaran otomatis, dan membuat laporan manajemen. Sedangkan untuk solution konsep diagram menunjukkan gambaran solusi secara keseluruhan. Di diagram ini, SIPADU menjadi pusat yang menghubungkan proses layanan klinik dengan kebutuhan masing-masing unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan stakeholder dan kebutuhan bisnis pada SIPADU klinik sehat mandiri. Pada slide ini, tampilkan stakeholder matrix yang menunjukkan stakeholder yang terlibat beserta kebutuhan masing-masing terhadap sistem SIPADU. Di bagian atas terdapat 7 stakeholder, yaitu pasien, petugas pendaftaran, dokter, petugas farmasi, kasir, admin klinik, dan kepala klinik.
Seluruh stakeholder tersebut terhubung ke Sipadu karena semua proses pelayanan menggunakan sistem yang sama. Di bagian bawah ditampilkan kebutuhan dari masing-masing stakeholder. Misalnya, pasien membutuhkan layanan yang lebih cepat, dokter membutuhkan riwayat pasien dan resep digital, petugas farmasi membutuhkan pengelolaan stok dan obat, sedangkan admin klinik dan kepala klinik membutuhkan laporan operasional dan dashboard manajemen. Jadi diagram ini menunjukkan bahwa setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda dan Sipadu dirancang untuk menghubungkan seluruh kebutuhan tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis arsitektur. Pada slide ini tampilkan proses bisnis to be dari yang sudah dijelaskan tadi bisnis as is. Pada proses as is yang tadi, hampir seluruh kegiatan masih dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penulisan resep, pengelolaan obat, pembayaran, hingga pembuatan laporan. Kondisi ini membuat proses menjadi lebih lama, data mudah terduplikasi, dan laporan tidak dapat dibuat secara cepat. Sedangkan pada proses to be, alur pelayanannya tetap sama, tetapi seluruh proses sudah didukung oleh Sipadu. Pendaftaran dilakukan melalui sistem, sedangkan pada proses to be, alur pelayanannya tetap sama, tetapi seluruh proses sudah didukung oleh Sipadu. Pendaftaran dilakukan melalui sistem, dokter dapat melihat riwayat pasien dan menginput hasil pemeriksaan secara digital. Resep langsung diteruskan ke farmasi dan pembayaran diproses melalui sistem dan seluruh data otomatis masuk ke laporan. Jadi perbedaan utama antara as is dan to be terletak pada pengelolaan datanya. Jika sebelumnya setiap proses masih manual dan terpisah, setelah menggunakan Sipadu, seluruh data menjadi saling terhubung sehingga pelayanan lebih cepat. Oke, untuk bisnis arsitektur to be, selanjutnya kami merancang solusi untuk mengintegrasikan proses yang sebelumnya terpisah. Kami menekankan ulang pada peran bisnis setiap aktor, mulai dari petugas pendaftaran hingga kepala klinik. Untuk mewujudkan integrasi tersebut, kami memecah rancangan sistem Sipadu ke dalam 6 modul fungsional utama, yaitu manajemen pendaftaran, manajemen pemeriksaan, manajemen farmasi, manajemen kasir, manajemen laporan, dan yang terakhir adalah manajemen pengguna. Bisa dilihat dari kedua as is dan to be ini terdapat perbedaan dari kedua desain tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi sistem arsitektur. Pada slide ini terdapat 3 diagram, yaitu application comparison diagram, application usage diagram, dan application structure diagram. 3 diagram ini menjelaskan hubungan antar modul, pengguna modul, dan struktur aplikasi Sipadu. Pada aplikasi comparison diagram, terlihat bahwa setiap modul saling bertukar data. Misalnya data pasien dari modul pendaftaran diteruskan ke modul pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan dan resep diteruskan ke modul farmasi. Selanjutnya ke modul kasir hingga akhirnya menjadi laporan. Selain itu, seluruh modul juga terhubung dengan database terpusat sehingga modul manajemen pengguna. Sedangkan modul manajemen pengguna mengatur hak akses setiap pengguna. Selanjutnya pada application usage diagram ditunjukkan bahwa setiap pengguna menggunakan modul sesuai tugasnya. Misalnya petugas pendaftaran menggunakan modul pendaftaran, dokter menggunakan modul pemeriksaan, dan admin klinik menggunakan modul laporan. Kemudian pada application structure diagram ditampilkan bahwa Sipadu terdiri dari 6 modul utama yang semuanya terhubung dengan database terpusat sehingga membentuk satu sistem yang terintegrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan data arsitektur. Pada slide ini tampilkan logical data diagram yang menunjukkan hubungan antar data utama di dalam Sipadu. Kalau kita lihat pada diagram, data dimulai dari pasien yang dapat memiliki beberapa kunjungan. Setiap kunjungan memiliki data pemeriksaan, kemudian menghasilkan resep yang terdiri dari beberapa data resep dan terhubung dengan data obat. Selain itu, setiap kunjungan juga memiliki data pembayaran untuk mencatat transaksi pasien. Di bagian lainnya terdapat data pengguna dan role yang digunakan untuk mengatur hak akses setiap pengguna sesuai dengan tugasnya di dalam sistem. Jadi melalui diagram ini dapat dilihat bahwa seluruh data di dalam Sipadu saling terhubung mulai dari data pasien hingga pembayaran. Lalu di teknologi arsitektur pada slide ini, kami menyajikan arsitektur teknologi yang akan menopang Sipadu agar bisa dilakukan secara lintas unit. Sipadu dirancang sebagai aplikasi berbasis web sehingga tiap unit hanya
butuh browser untuk mengakses tanpa perlu instalasi yang rumit. Sistem ini dihubungkan melalui jaringan LAN atau internet klinik menuju server terpusat. Untuk memastikan keamanan, sistem dilengkapi pembatasan hak akses atau login per peran, serta mekanisme backup data harian dan mingguan agar data klinik selalu aman. Nah, pada gambar diagram tersebut terdapat 4 layer, ada client device layer, access network layer, server layer, dan terakhir ada data backup layer. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masalah yang telah dijelaskan sebelumnya telah kami pasangkan dengan solusi yang sesuai. Misalnya, untuk masalah data pasien yang tersebar, solusinya adalah membuat database pasien terpusat. Untuk antrean yang masih manual, solusinya adalah menyediakan fitur antrean digital. Lalu, untuk rekam medis yang belum terintegrasi, solusinya adalah modul pemeriksaan dan riwayat pasien. Untuk resep yang masih manual, sistem akan menyediakan resep digital yang langsung terhubung ke farmasi. Untuk masalah stok obat, ditangani dengan modul farmasi dan notifikasi stok minimum. Untuk pembayaran manual, digunakan modul kasir yang terintegrasi. Sedangkan untuk laporan yang lambat, solusinya adalah dashboard laporan otomatis. Namun, implementasi sistem tentu nggak bisa dilakukan secara sekaligus. Karena itu, kami membuat prioritas. Yang pertama adalah pendaftaran dan data pasien, karena bagian ini menjadi dasar dari proses layanan. Setelah itu, baru dilanjutkan ke modul pemeriksaan, farmasi, kasir, laporan, dan terakhir manajemen pengguna. Dengan urutan seperti ini, penerapan Sipadu bisa dilakukan secara bertahap dan lebih realistis. Untuk roadmap implementasi, kami membuat rencana selama 5 bulan. Pada bulan pertama, fokusnya adalah persiapan kebutuhan sistem dan data pasien. Di tahap ini, klinik perlu mengidentifikasi kebutuhan sistem, menyiapkan data pasien, dan membersihkan data lama yang masih belum rapi. Bulan kedua, berfokus pada modul pendaftaran dan antrean. Ini cukup penting karena proses layanan pasien dimulai dari bagian pendaftaran. Selanjutnya, bulan ketiga dilanjutkan dengan modul pemeriksaan dan resep. Jadi, dokter mulai bisa mencatat keluhan, diagnosis, tindakan, dan resep secara digital. Selanjutnya, di bulan keempat, fokusnya adalah modul farmasi dan kasir. Di tahap ini, resep dari dokter bisa langsung diterima oleh farmasi, stok obat bisa diperbarui, dan pembayaran bisa dihitung secara otomatis. Yang terakhir, pada bulan kelima, fokusnya adalah modul laporan, manajemen pengguna, evaluasi, dan pelatihan. Jadi, setelah sistem mulai berjalan, pengguna juga diberikan pelatihan agar bisa menggunakan Sipadu dengan baik. Roadmap ini dibuat bertahap supaya klinik tidak langsung dipaksa berubah total, tetapi bisa beradaptasi secara perlahan. Nah, dalam penerapan sistem, tentu ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko pertama adalah kehilangan data. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan backup transaksi harian dan backup full database secara mingguan. Risiko kedua adalah data lama yang tidak valid. Karena sebelumnya data masih manual dan terpisah, maka sebelum data dipindahkan ke sistem baru, data perlu dibersihkan dan divalidasi terlebih dahulu. Risiko ketiga adalah pengguna sulit beradaptasi. Hal ini cukup wajar karena sebelumnya petugas terbiasa menggunakan cara manual. Maka mitigasinya adalah implementasi bertahap dan pelatihan pengguna. Risiko berikutnya adalah hak akses tidak sah. Untuk mengatasi hal ini, sistem perlu menggunakan role-based access control. Artinya, setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur sesuai dengan perannya masing-masing. Risiko terakhir adalah gangguan server atau jaringan. Untuk mengurangi dampaknya, klinik bisa menyiapkan opsi cloud atau server lokal, serta backup storage. Jadi, mitigasi ini dibuat agar implementasi Sipadu tetap aman, bertahap, dan realistis untuk klinik sehat mandiri. Dari keseluruhan rancangan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa masalah utama klinik sehat mandiri adalah proses layanan yang masih manual, belum terintegrasi, dan rawan kesalahan. Kami mengusulkan Sipadu sebagai sistem informasi terpadu yang menghubungkan 6 modul utama, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, farmasi, kasir, laporan, dan manajemen pengguna. Semua modul tersebut terhubung melalui database terpusat. Rancangan ini juga mengikuti pendekatan arsitektur enterprise dan TOGAF ADM secara terbatas, mulai dari melihat masalah bisnis, merancang aplikasi,
data teknologi, sampai menyusun solusi dan roadmap implementasi. Dengan adanya Sipadu, layanan klinik diharapkan menjadi lebih efisien, data lebih akurat, pengelolaan data lebih baik. Dengan adanya Sipadu, layanan klinik diharapkan menjadi lebih efisien, data lebih akurat, pengelolaan obat lebih baik, pembayaran lebih aman, dan pengambilan keputusan manajemen menjadi lebih cepat. Jadi, Sipadu bukan hanya aplikasi pencatatan, tetapi rancangan integrasi antara proses bisnis, aplikasi, data, teknologi, solusi, dan tahapan implementasi. Sekian dari kelompok kami. Semoga dari rancangan ini, kami berharap Sipadu bisa menjadi solusi yang realistis untuk membantu klinik sehat mandiri beralih dari proses manual menuju sistem yang lebih terpadu. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.